Apakah versi asli dari seorang Nebis adalah Black Mamba? Hey yo everybody, I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas teori dari aespa yang girls. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang teorinya bareng-bareng, pastikan dulu nih untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Dan berikut adalah pembahasan teori selengkapnya. Lagu dari Girls itu sudah dirilis pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Menggunakan konsep Future, Karina, Winter, Ningning, dan Giselle terlihat terjebak dalam pengawasan sang villain atau sang penjahat utama, yakni Black Mamba. SM Entertainment juga mengumumkan pada tanggal 8 Juli 2022, pre-order mini album kedua aespa yang bertajuk Girls berhasil mencapai angka 1,6 juta kopi pemesanan per tanggal 7 Juli 2022. Dan pada akhirnya, Karina, Winter, Ningning, dan Giselle memecahkan rekor dengan penjualan pre-order terbanyak dalam sejarah girl group Korea Selatan. Mai itu juga langsung membuat hashtag aespa trending dengan pencapaian tersebut. Well, itu adalah informasi singkat ya mengenai informasi sedikit mengenai Girls. Dan mari kita bahas bagaimana teori yang ada di dalam lagu dan juga MP-nya. Oke, langsung aja kita mulai dulu ya tentang apa sih cerita dari Girls. Untuk Girls sendiri itu menceritakan tentang bagaimana aespa akan melakukan perlawanan terhadap Black Mamba. Dan pertarungan kali ini disebut dengan perang yang mematikan. Waduh, dan di sini ada liriknya itu pada awal sebenarnya. Dan ini juga sudah menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam MP Girls. Dan mari kita baca bersama-sama seperti apa liriknya. Bangun dalam perang yang lebih mematikan, tahan dengan kakimu. Black Mamba, aku nggak takut pada kamu. Aku akan menghancurkan kamu. Waduh. Jadi guys, lirik tadi itu sudah menjelaskan bahwa mereka menyatakan nggak takut dengan Black Mamba. Jadi seperti yang kalian lihat di SMCU episode kedua yang Next Level, di sana Black Mamba ini seperti menjebak para member aespa untuk jatuh ke dalam ketakutan mereka. Jadi guys, teknik yang digunakan oleh Black Mamba ini adalah untuk melemahkan lawan-lawan mereka. Jadi biasanya lawan itu mudah banget untuk dijatuhkan dengan kelemahan ataupun ketakutan mereka. Dan di sini Black Mamba itu tahu apa ketakutan dari masing-masing member aespa. Dan di sini Black Mamba itu ingin memanfaatkan bagaimana ketakutan dari para membernya. Namun pada akhirnya member dari aespa di sini tidak takut lagi dan akan melawan Black Mamba. By the way, ini kenapa ya air mata gue kok menetes? Padahal ini nggak sedih loh. Namun nih guys, pada saat aespa sudah memasuki kawasan Black Mamba, mereka tak melihat sosoknya, sehingga mereka menyuruh Black Mamba untuk muncul bertarung. Dan di sini ada salah satu bagian liriknya. Ini liriknya sangat savage. Langsung aja kita baca. Serang, kalahkan, kamu gak sendiri. Pengorbanan yang akan membuat kita terus bersinar. Jika kamu menemukan sebuah kenangan, bisakah tunjukkan kepada kami? Bisakah kamu muncul? Liriknya agak ngebuat kita bertanya-tanya gak sih? Jika kamu menemukan sebuah kenangan, bisa gak sih kamu tunjukkan kepada kami? Jadi seolah-olah dia itu ngajakin Black Mamba ini berkomunikasi gitu loh. Apa kamu punya kenangan? Tolong dong tunjukin kenangan kamu sama kami gitu. Kenangan yang dimaksudkan di sini adalah seperti ketakutan yang terjadi dengan member aespa yang sudah ditunjukkan di episode kedua Next Level. Jadi untuk Black Mamba tentu dong dia juga punya ketakutan. Pasti dia juga punya ketakutan. Dan di sini para member aespa itu pengen ngelihat bagaimana ketakutan ataupun kenangan yang dimiliki oleh Black Mamba. Dan guys, lirik tadi juga sudah menggambarkan bahwa di sini Black Mamba itu seperti bersembunyi dari member aespa. Dan di MP-nya juga sudah terlihat dengan jelas bahwa Black Mamba mengawasi pergerakan para member aespa melalui CCTV. Dan nanti mereka juga akan bertarung dengan para pengawalnya Black Mamba. Sejujurnya ya, aku itu paling bingung dengan apa sih kemampuan ataupun kekuatan dari Giselle. Giselle kan katanya punya kekuatan Xenoglass ya. Nah, untuk Xenoglass ini, setelah aku searching ini berhubungan dengan kemampuan untuk memahami bahasa apapun. Entah itu bahasa manusia, kayak bahasa jin apapun, pasti bisa dipahami juga. Nah, di sini yang aku herankan adalah Giselle itu kan ngebuat gestur kayak gini, seolah-olah dia itu kayak ngebuat perisai gitu loh guys. Entah itu di episode kedua Next Level dan juga di MP Girls ini, dia selalu membuat perisai seperti itu. Jadi seolah-olah itu merupakan powernya Giselle. Lalu apakah ini yang dimaksudkan dengan Xenoglass? Jadi Xenoglass kemampuannya Giselle berarti bukan tentang bahasa dong. Apakah ini berarti bahwa Giselle itu memiliki kekuatan untuk membuat sebuah perisai? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Aku pengen tahu gimana opini kalian mengenai kekuatannya Giselle. Dan kalian juga pasti bertanya-tanya, ini tujuan aespa ngelawan Black Mamba itu apa sih? Apa sih yang pengen mereka capai? Penasaran nggak? Dan ternyata guys, untuk tujuan aespa melawan Black Mamba itu juga sudah dijelaskan dalam lirik lagunya. Adapun untuk lirik lagunya adalah seperti yang berikut ini, mari kita baca.
Untuk mendapatkan hari yang damai di dalam Blade, kita tertawa dan juga merasakan cinta bersama dengan teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan kedamaian dan juga dapat kembali tertawa dan juga bahagia bersama. Itu adalah tujuan kenapa mereka itu melawan Black Mamba. Karena Black Mamba ini sudah membuat Sync. Jadi Sync ini yang menghubungkan Blade dan juga Real World. Jadi di saat Sync ini sudah ada problem seperti itu, ini yang membuat Aespa dan juga E-nya tidak bisa bertemu kembali. Dan setelah pertarungan melawan para bodyguard yang sangat kuat, member Aespa pada akhirnya sudah berada di tahap final, yakni melawan Black Mamba. Dan pada waktu ini, Ning akan menggunakan kemampuannya sebagai seorang hacker. Dapat kalian lihat di tulisan layarnya, itu kan ada tulisan Vault. Udah tahu nggak sih Vault itu seperti apa? Nggak tahu ya? Dan coba mari kita cari bersama-sama apa itu Vault. Dan ternyata setelah aku mencari informasi, Vault itu semacam rahasia yang berbasis identitas dan juga sistem manajemen enkripsi. Vault itu juga menyediakan layanan enkripsi yang dilindungi oleh metode autentikasi dan juga otorisasi. So dapat kita simpulkan bahwa Ning di sini seperti meretas sistem Vault-nya. Jadi dengan meretas sistem Vault, Ning akan mendapatkan kode rahasia dan dengan kode rahasia ini dia akan membuka pintu yang akan mengarahkan mereka untuk menuju Black Mamba. Dan setelah berhasil diakses oleh Ning, barulah Karina akan menggunakan power rocket puncher-nya untuk melawan bodyguard yang ada di sana. Winter juga akan melakukan tahap akhir yakni menghancurkan jantung Black Mamba. Dan setelah jantungnya berhasil hancur, Black Mamba nanti akan lenyap. Namun apakah benar ya Black Mamba itu sudah lenyap dan juga sudah dikalahkan oleh Aespa? Kok aku nggak percaya ya bahwa Black Mamba itu sudah kalah? Karena kalau kalah kayak agak kurang greget jadinya. Aku yakin di sini pasti akan ada lanjutan lagi dan mungkin kelanjutannya akan kita nantikan di episode yang berikutnya atau di comeback mereka yang berikutnya. Sangat asik ya kalau kita ngelihat bagaimana ceritanya Aespa. Anyway, kalian tuh nyadar nggak sih di sini ada kehadiran dari Nevis? Dari raut wajahnya saat mengawasi pergerakan dari Aespa, Nevis kok terlihat agak khawatir ya? Yakin nih Nevis itu khawatirin Aespa? Yakin Nevis itu nggak khawatirin yang lain? Atau Nevis ini mengkhawatirkan Black Mamba? Kalian tuh pasti tahu ya guys bahwa E itu tercipta dari data yang sudah kita unggah dari sosial media. Dikarenakan hal tersebut, E biasanya berisikan tentang hal-hal baik atau kesempurnaan yang kita inginkan. Dikarenakan Nevis juga tinggal di plat yang sama dengan E Aespa, bukankah Nevis itu juga memiliki versi asli di dunia nyata? Karena guys, secara logika E aja itu diciptakan dari versi asli kita di dunia nyata. Nah untuk Nevis kan juga merupakan E. Lalu siapakah versi asli dari seorang Nevis? Apakah versi asli dari seorang Nevis adalah Black Mamba? Jujur aja nih, aku tuh curiga banget sama Nevis. Aku merasa Nevis ini merupakan versi E dari Black Mamba. Kalian tuh juga pasti inget dong bahwa Nevis ini yang pertama kali tahu tentang permasalahan di Kwangya. Tentu ini juga aneh dong guys. Gimana Nevis ini bisa tahu gini loh kehidupan di Kwangya? Kalau dia belum pernah pergi ke Kwangya, gimana Nevis bisa tahu bagaimana kehidupan di Kwangya? Dan yang buat aku bertanya-tanya adalah ini pertanyaan besar banget. Kenapa Nevis itu nggak mengikuti perjalanan dari member Aespa dan juga E Aespa untuk menuju Kwangya? Katanya dia nggak bisa pergi dan meninggalkan Plat. Aneh nggak sih setelah melihat bahwa Nevis ini nggak bisa pergi ke Kwangya? Padahal sebelumnya dia juga kayaknya pernah deh ke Kwangya. Makanya dia tahu seluk-beluk yang ada di Kwangya tersebut. Selain itu kalian juga pasti melihat ya bahwa pas akhir-akhir di episode 2 Next Level, kita kan ngelihat ya ada wanita yang muncul gitu dari lumpur-lumpur yang warna hitam. Dan pas saat kita lihat potongan rambutnya kok mirip ya sama Nevis. Serius aku curiga banget guys. Dan berbicara tentang alasan kenapa Nevis ini nggak bisa pergi ke Kwangya, katanya kan nggak bisa ninggalin Plat ya. Menurut aku nih ada beberapa alasan lain. Tapi alasan yang paling kuat adalah dikarenakan Nevis ini tidak melakukan sync dive bersama dengan versi aslinya. Karena untuk Aespa sendiri bersama dengan E Aespa itu kan melakukan sync dive. Jadi mereka itu nanti akan berada di tubuh yang sama, tapi jiwa mereka ada dua. Yang pertama ada jiwanya E, yang kedua adalah jiwa member Aespa. Jadi mereka itu kayak menyatu gitu loh guys di tubuh yang sama. Paham gak sih dengan hal tersebut? Kalau kalian belum paham, kalian harus nonton lagi yang episode 2 Next Level. Intinya adalah member Aespa dan juga para E-nya nanti akan bersatu bersama dan juga menuju ke Kwangya bareng. Sedangkan untuk Nevis, karena dia nggak mempunyai versi asli, jadi dia itu tidak melakukan yang namanya sync dive. Apakah ini alasan kenapa Nevis nggak bisa pergi ke Kwangya? Bagaimana opini kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Aku sangat penasaran banget nih gimana pendapat kalian mengenai teori yang sangat gila ini. Dan jangan lupa juga ya guys, bagaimana hasutan dari Black Mamba kepada Karina untuk menghancurkan E Aespa. Ia menghasut Karina bahwa E Aespa nanti akan menguasai dirinya. E tersebut akan dicintai oleh banyak orang. E nanti tetap akan seperti itu dan tak akan menua, berbeda dengan dirinya yang akan menua seiring berjalannya waktu. E dari Karina juga tidak akan sakit dan juga akan terus sempurna.
dan mendengar bagaimana hasutan dari Black Mamba, yang dapat aku tangkap adalah Black Mamba ini seperti membenci E. Karena E ini menunjukkan kesempurnaan, sedangkan kita nih atau Black Mambanya itu penuh dengan kekurangan. Jadi dia itu kayak semacam takut E ini akan dicintai oleh banyak orang, sedangkan dirinya akan ditinggalkan. Itu yang aku dapat tangkap dari poin yang disampaikan oleh Black Mamba. Dan guys, di sini ada salah satu lirik yang menurut aku sangat mencurigakan banget liriknya, dapat kalian perhatikan. Sekarang aku lebih penasaran tentang masa depan bersama dengan Nevis. Akhirnya kita mungkin akan bertemu Nevis di dunia nyata. Kalian merasa aneh nggak sih dengan teorinya? Coba deh baca sekali lagi ya. Akhirnya kita mungkin akan bertemu dengan Nevis di dunia yang nyata. Nevis di dunia yang nyata. Ingat, Nevis itu ada dua, ada di plat sama dunia nyata. Apakah kalian juga penasaran siapa Nevis di dunia nyata? Apakah dia memang benar-benar Black Mamba? Gimana opini kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk teori kali ini. I'm Mr. Kim Pamit, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada yang kurang-kurang, mohon dimaklumi ya. See you next time di video berikutnya. Goodbye.